Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial anggaran bahan baku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rahayu dari kelas A2 Manajemen dengan NPM 1121124. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Nah, tadi kan di sini saya akan membahas anggaran bahan baku. Nah, di dalam anggaran bahan baku itu terdapat dua. Yang pertama ada anggaran pemakaian bahan baku. Disusun untuk menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Terus yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Disusun untuk menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan berapa harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Nah, setelah itu jadi sehingga secara keseluruhan anggaran bahan baku bertujuan untuk mengetahui kuantitas bahan baku yang dipakai maupun kuantitas yang akan dibeli. Yang kedua, mengetahui harga beli bahan baku. Yang ketiga, mengetahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, mengetahui besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Yang kelima, menjaga kelancaran produksi. Nah, yang pertama itu tadi kan anggaran pemakaian bahan baku. Seperti nama anggarannya, tentu saja bertujuan untuk menghitung berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk diproduksi dan menganggarkan berapa total biaya bahan baku untuk produksinya. Setelah itu kan anggaran pemakaian bahan baku menyajikan informasi tentang kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Informasi tentang barang jadi yang akan diproduksi dapat dilihat dari anggaran produksi. Nah, sedangkan jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi dapat diperoleh dari perusahaan dengan mengalihkan tingkat produksi dengan standar bahan baku per unit barang jadi. Nah, di sini ada contoh standar kebutuhan bahan baku untuk memproduksi satu kemeja. Di sini ada satu kemeja sama dengan 0,8 meter kain katun, sedangkan 1 meter katun itu harganya 30.000. Nah, jadi untuk membuat 1000 kemeja berarti 0,8 dikali 1000 adalah 800 meter. Nah, untuk 800 meter itu sendiri harganya jika dikalikan adalah 24 juta. Nah, di sini ada format anggaran pemakaian bahan baku. Yang pertama itu membuat format terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita buat format anggaran pemakaian bahan baku untuk periode anggaran Januari 2020. Nah, seperti kita ketahui bahwa bahan baku yang kita butuhkan untuk membuat CS76 adalah kain dan kancing. Terus langkah kedua, yaitu input data yang dibutuhkan. Dan setelah itu langkah ketiga, dapat menyusun anggaran pemakaian bahan baku, bisa dilihat di kolom tabel. Nah, terus yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Nah, telah mengetahui jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang, jadi perusahaan harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam periode anggaran. Jumlah bahan baku yang akan dibeli pada satu periode anggaran dapat diketahui dengan menyusun anggaran pembelian bahan baku. Nah, selain itu anggaran pembelian bahan baku juga memperlihatkan perkiraan harga bahan baku per unit dan total pembelian bahan baku dalam satuan moneter. Pada dasarnya, informasi yang akan diperoleh untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku hampir sama dengan anggaran pemakaian bahan baku. Bedanya yaitu untuk membeli. Terus di sini ada jumlah bahan baku yang akan dibeli dapat diketahui setelah kita mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama,
jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Yang kedua, jumlah bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan di akhir periode. Terus yang ketiga, jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode. Nah, perbedaan mendasar antara anggaran pemakaian bahan baku dengan anggaran pembelian bahan baku adalah munculnya persediaan awal dan akhir di pembelian bahan baku. Kalau misalkan ada stok nih dari periode sebelumnya, ngapain dibeli lagi ya kan? Nah, terus di sini ada contoh soal. Bisa kalian lihat. Terus yang pertama itu di sini ada format anggaran pembelian bahan baku. Nah, langkah pertama itu yang tadi membuat format anggaran pembelian bahan baku. Nah, terus setelah itu langkah keduanya adalah menginput data yang dibutuhkan, dan langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, menyusun anggaran pembelian bahan baku. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.